Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Cikal Kauripan. Pada kali ini kita akan membahas latihan soal-soal penilaian tengah semester 2 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 5 kurikulum 13 atau kurikulum 2013. Baik, kita mulai dari nomor 1. Surat Al-Ma'un terdiri dari titik-titik ayat. A. 4, B. 5, C. 6, D. 7. Ayo, masih ingat? Surat Al-Ma'un itu terdiri dari titik-titik ayat. D. 7 ayat. Nomor 2. Surat Al-Ma'un diturunkan di titik-titik. A. Jeddah, B. Suriah, C. Makkah, D. Madinah. Ya, masih ingat anak-anakku? Quran surat Al-Ma'un itu diturunkan di mana? Makkah. Nomor 3. Potongan surat Al-Ma'un di bawah ini adalah ayat titik-titik. Ayo, ayat berapa ini? Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. A. 3, B. 4, C. 5, D. 6. Ayat berapa anak-anakku? Ayat 3. Nomor 4. Al-Ma'un artinya barang-barang yang titik-titik. A. Mahal, B. Murah, C. Berguna, D. Indah. Jadi Al-Ma'un itu adalah artinya barang-barang yang berguna, yaitu pilihannya pada C. Nomor 5. Rasul artinya utusan, sedangkan Rasulullah artinya titik-titik. A. Utusan umat, B. Utusan malaikat, C. Utusan Allah, D. Penuh keteguhan. Ya. Rasul utusan, sedangkan Rasulullah artinya apa? Jadi Rasulullah artinya utusan Allah. Nomor 6. Iman kepada Rasul termasuk rukun iman yang ke titik-titik. A. 2, B. 3, C. 4, D. 5. Ayo, masih ingat? Sudah disampaikan Pak Guru kemarin bahwa iman kepada Rasul itu termasuk rukun iman yang keempat. Kita lanjutkan yang ke-7. Rasul memiliki sifat tabligh, artinya titik-titik. A. Jujur dan benar, B. Dapat dipercaya, C. Cerdas, D. Menyampaikan. Ayo, masih ingat kan? Tabligh itu artinya menyampaikan. Jadi jawabannya D. Nomor 8. Seorang rasul memiliki sifat siddiq, artinya titik-titik. A. Dapat dipercaya, B. Jujur dan benar, C. Cerdas, D. Menyampaikan. Siddiq artinya jujur dan benar. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 9. Rasul harus amanah. Amanah artinya titik-titik. A. Dapat dipercaya, B. Jujur dan benar, C. Cerdas, D. Menyampaikan. Ya. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Nomor 10. Rasul harus fatonah, artinya A. Dapat dipercaya,
B. Jujur dan benar. C. Cerdas. D. Menyampaikan. Iya, Fatona itu artinya cerdas, maka jawaban yang benar adalah C. Nomor 11. Salah satu rasul yang termasuk rasul ulul azmi adalah titik-titik. A. Ismail alaihissalam. B. Daud alaihissalam. C. Ilyas alaihissalam. D. Musa alaihissalam. Ismail ini bukan, Nabi Daud alaihissalam bukan, Ilyas juga bukan. Jadi jawabannya adalah Musa alaihissalam. Jadi ada pada jawaban D. Nomor 12. Nabi Muhammad dikenal dengan kejujurannya sehingga dikenal dengan Al-Amin yang artinya titik-titik. A. Terpercaya. B. Cerdas. C. Terpercaya. Wah, ini sama ya, terpercaya. D. Amanah. Iya. Jadi Al-Amin itu terpercaya. Jadi jawabannya ini ada A atau C. Ya, jawabannya A atau C. Nomor 13. Jumlah nabi yang wajib kita imani sebagai seorang muslim adalah titik-titik. A. 10. B. 15. C. 25. D. 99. 10 itu jumlah malaikat, 15 itu ada ya. Kemudian kalau 99 itu adalah Asmaul Husna. Kemudian berarti pilihannya adalah yang C, 25. 14. Al-Asmi artinya titik-titik. A. Jujur dan amanah. B. Tekad yang kuat. C. Dapat dipercaya. D. Pendakwah. Al-Asmi itu artinya apa? Rasul ulul azmi adalah rasul yang memiliki tekad dan keteguhan yang kuat. Berarti al-azmi itu bisa dikatakan tekad yang kuat. Ini yang poin B ya. Al-azmi artinya tekad yang kuat. Kita lanjutkan nomor 15. Rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan hati luar biasa dalam melaksanakan tugas sucinya disebut titik-titik. A. Ulul azmi. B. Al-Amin. C. Khotamul Anbiya. D. Tabligh. Ya, tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, Rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan hati yang luar biasa itu dalam melaksanakan tugas sucinya disebut dengan ulul azmi. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 16. Sifat wajib bagi Rasul berjumlah titik-titik. A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Sifat wajib bagi Rasul itu ada titik-titik ya, berjumlah 4. 17. Khotamul Anbiya adalah sebutan untuk Nabi titik-titik. A. Nuh alaihissalam. B. Ibrahim alaihissalam. C. Adam alaihissalam. D. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khotamul Anbiya itu artinya adalah Nabi terakhir atau Nabi penutup. Maka di sini yang Nabi paling terakhir, paling akhir adalah Nabi Muhammad. Jadi jawabannya adalah D. 18. Seorang Nabi dan Rasul diangkat dari kaum titik-titik. A. Perempuan. B. Laki-laki. C. Bangsawan. D. Jutawan. Jadi seorang Nabi itu diangkat dari kaum apa? Kalau kita melihat sekarang ini tidak ada ya, belum namanya Nabi kok perempuan. Berarti dari kaum
laki-laki. B. Bangsawan tidak, jutawan juga tidak. Jadi jawaban yang paling benar adalah laki-laki atau B. 19. Tidak boros dan tidak kikir adalah makna dari titik-titik. A. Kikir. B. Pelit. DC. Sederhana. D. Boros. Jadi tidak boros tapi juga tidak kikir. Berarti ini di tengah-tengah. Di tengah-tengah berarti ini adalah makna dari sederhana. 20 untuk soal yang terakhir untuk yang pilihan ganda. Azab Allah yang diberikan kepada kaum Nabi Lut alaihissalam adalah berupa titik-titik. A. Gempa bumi. B. Angin topan. C. Tanah longsor. D. Banjir besar. Jadi azab Allah yang diberikan kepada kaum Nabi Lut itu banjir besar. Jawabannya adalah D. Baik, kita masuk kepada isian. Nomor 21. Ayo sebutkan 5 nama Rasul Ulul Azmi. Ya, Rasul Ulul Azmi itu ada 5, yaitu yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelima nabi ini adalah nabi yang mendapat gelar Rasul Ulul Azmi, yaitu Rasul yang memiliki keteguhan dan kesabaran yang tinggi dalam menyebarkan atau menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 22. Nabi dan Rasul mempunyai tugas yang berat, yaitu titik-titik. Apa tugasnya Nabi dan Rasul berat itu? Yaitu memimpin manusia agar sejahtera dan bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Nomor 23. Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Setelahnya tidak ada nabi lagi. Oleh karena itu disebut dengan titik-titik. Nah, ini tadi sudah Pak Guru sampaikan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi Khotamul Anbiya atau Nabi terakhir, penutup. Jadi setelah beliau tidak ada Nabi lagi. Jika setelah Nabi Muhammad SAW masih ada Nabi, berarti itu adalah Nabi palsu. 24. Menurut Quran surat Al-Ma'un, pendusta agama adalah titik-titik. Iya. Ini Quran surat Al-Ma'un ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudu 'ala ta'amil miskin. Ini ada potongannya, ada 3. Menurut Quran surat Al-Ma'un ayat 1-3 ini, pendusta agama adalah titik-titik. Orang yang menghardik anak yatim, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. 25. Rasul artinya utusan. Sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan kepada orang lain atau umat manusia. Ini coba perhatikan Quran surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat 48 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa mundhirin. Berdasarkan Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 48 di atas, para rasul diutus untuk titik-titik.
yaitu memberi kabar gembira dan peringatan kepada umat manusia. Demikian anak-anakku, untuk pelajaran hari ini sampai di sini. Kita lanjutkan lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.